Engkau ya Tuhan yang dimuliakan dari atas bumi, dan Engkau Tuhan Allah yang terus nyata kasih-Mu, nyata anugerah, nyata kemuliaan-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar setiap kata dan kalimat yang keluar dari lidah hamba semua berasal daripada-Mu. Petahkan segala roh yang lain yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami tengking kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima firman Allah. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan tema khotbah hari ini tentang langkah-langkah supaya doa dijawab oleh Tuhan. Ya, ada berapa banyak di antara kita udah berdoa berulang-ulang belum dijawab Tuhan doanya? Ada? Hah? Udah berdoa terus, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Ya, 1 bulan yang lalu saya sudah sampaikan, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, lalu yang kedua, kalau kita ada dalam panggilan, dalam rencananya Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara salah satu penghalang doa sehingga doa kita tidak dijawab Bapak dan Ibu Saudara adalah saat kita tidak mau mengampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan penyakit manusia. Agak sulit untuk mengampuni. Aduh, saya sudah terlalu sakit, dijolimi, dihianati, saya terlalu sakit, dirugikan, dan dicaci maki dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus sadar, kita inilah anak-anak kerajaan. Yang saya dulu katakan amin. Anak-anak kerajaan itu memang dunia yang terima kok. Dunia bisa jolimi kita, dunia bisa sakiti kita, dunia bisa lukai kita, dunia bisa mungkin mau hancurkan kita, dan dunia mau untuk merugikan kita. Karena memang kita anak-anak kerajaan yang dunia tidak terima. Nah, kita memang adalah orang-orang yang memang layak untuk disakiti, dilukai. Kita gak mungkin beda dengan kita punya guru yang bernama Yesus Kristus. Semenjak lahirnya saja dia di kandang domba, dan terus perjalanan hidupnya tidak ada yang bisa yang mau menerimanya. Dia dianiaya dan bahkan dia harus mati di kayu salib. Itulah kita punya Tuhan. Kita gak mungkin bisa beda dengan dia. Kita tenang-tenang aja dalam dunia ini. Dia dimusuhi semua orang. Dia dimusuhi bukan karena dia melakukan kejahatan. Dia dimusuhi bukan karena dia melakukan hal-hal yang tidak layak, tapi dia dimusuhi karena memang dia adalah orang yang berbeda. Dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh dipisahkan dengan dunia. Saudara, kalau kumpul dengan orang-orang yang suka menipu, suka bohong, mungkin kita satu kantor, kita kumpul dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita anak kerajaan, kita nggak suka bohong, kita nggak suka nipu. Saya percaya orang-orang yang suka nipu pasti benci dengan kita, pasti nggak suka dengan kita. Mungkin kalau dia punya kapasitas di kantor itu, kalau ada cabangnya di ujung Papua sana, kita dipindahkan ke sana, saudara. Kenapa? Karena memang mereka menganggap kita mengganggu mereka. Nah, oleh karena itu, saat kita disakiti, saat kita dilukai, bagaimana sikap kita? Adakah kita melepaskan pengampunan buat mereka? Ada banyak orang-orang kena penyakit. Tanya para dokter-dokter yang hebat dalam penyakit dalam, salah satu penyakit kanker. Itu akibatnya karena tidak mau melepaskan pengampunan. Suka dalam kepahitan. Akhirnya jadi penyakitan, saudara. Bukan hanya doanya yang gak dijawab, tapi dia jadi sakit. Dan saya mau bilang dengan Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak suka mengampuni adalah orang yang tua sebelum waktunya. Ya, jadi orang yang tidak suka mengampuni itu adalah orang yang tua sebelum waktunya. Orang yang menyakiti kita tenang-tenang aja, senang-senang aja, dan dia bisa tidur nyenyak loh, saudara. Orang yang menyakiti kita kan, coba saudara kalau nyakitin orang, saudara bisa terganggu gak tidur? Enggak kan? Tidur aja nyenyak, saudara. Tapi yang saudara sakiti, atau mungkin yang disakiti, bisa nggak tidur loh Bapak Ibu Saudara.
Nah, kenapa kita biarkan diri kita nggak bisa tidur? Yang mengakibatkan penyakit. Dan dia saudara orang yang tidak mau melepaskan pengampunan, wajahnya ini pasti nggak ceria. Pasti gitu loh saudara. Kenapa dia nggak mau mengampuni? Dia nggak mau melepaskan pengampunan. Dan dia bukan hanya sekedar jauh doanya nggak dijawab, tubuhnya jadi sakit. Saya berulang disakiti oleh orang, mau dikudeta lah, mau diapain lah, saya nggak pusing. Orang bisa kudeta kita, kalau masih Tuhan di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Amin. Haleluya. Amin. Tenang orang yang ada dalam Tuhan. Berulang kali saya mau dibunuh. Saya berintis pelayanan di Kampung Bogor. Saya mau dibunuh, saya diguna-guna. Saya tenang saja. Yang mau guna-guna saya ampuni dia. Saya kasih dia berkat saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sakit di rumah sakit, dia telepon saya. Pak, tolong makan saya sakit. Orang bisa lukai kita dan sakiti kita. Orang bisa jolimi kita. Tapi saudara, kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh memusuhi dia. Tapi kita harus tetap lepaskan pengampunan. Saat kau lepaskan pengampunan, saat itulah surga terbuka buat kita. Haleluya. Orang gak suka mengampuni. Saudara tadi sudah bilang, tubuhnya saja pasti pengaruh. Siapa yang pernah disakiti? Ayo, siapa yang pernah disakiti? Coba, yang pernah disakiti, udah selesai belum disakiti? Atau masih terus disakiti? Ya nggak apa-apa lah kalau mau terus disakiti, sakit aja terus bilang nggak apa-apa. Ya, nah saudara gini, lihat saat kau disakiti, kau belum anak kerajaan. Saat kau disakiti, belum anak kerajaan, kau lari ke cermin. Lari ke cermin saudara. Dan ketika kau lihat wajahmu di cermin, pasti lebih jelek dari setan. Serius, pasti lebih jelek dari setan. Tapi coba lihat, saat kau sudah suka melepaskan pengampunan, berulang-ulang kau disakiti oleh orang, saudara mulai coba lari ke cermin juga, pasti kau lihat, kau lebih ganteng daripada malaikat. Haleluya, haleluya. Mau mengampuni? Iya. Orang yang suka mengampuni, berkatnya luar biasa. Ya, nggak usah takut. Ya, anak Tuhan itu nggak perlu bingung masalah uang dan masalah berkat. Memang anak Tuhan itu senangnya hidup pas-pasan. Haleluya. Saya ini pendeta nih sampai hari ini hidup pas-pasan. Saya ada nomor rekening, tapi uang tidak ada di dalam. Tapi yang luar biasa, saya pas butuh, pas ada. Haleluya. Itu yang menarik. Pengusaha yang banyak uangnya, pas dia butuh bingung dia. Harus tanda tangan cek, hari Sabtu buka bank. Susah kan? Tapi kalau anak Tuhan mau tanggal merah, tanggal tua, tanggal muda, dia punya kebutuhan, pas butuh, pas ada. Haleluya. Haleluya. Tapi saya lihat ini semua ini banyakkan lansia ya. Tapi hati-hati loh ya. Udah lansia-lansia masih tutup pengampunan sama orang lain. Takut nanti malam Tuhan datang. Kalau belum mati kemana? Gak pusing doang gak dijawab. Yang penting kalau gua mati ke surga. Itu yang paling penting. Ini udah lansia-lansia semua kan nih. Kelihatannya Pak lansia Pak, kelihatannya tua Mas. Tapi kalau semangat, masih semangat 45. Haleluya. Makanya ini datang ibadah di lantai 12. Masih mampu kan dari lantai 12? Karena naik lift, coba naik tangga. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan buka kitab kita dulu dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja kita baca. Ya, ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca ayat 12. Ini Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Bisa dibuka ke ayatnya? Iya. Oke. Sama-sama baca yuk. 1, 2, ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini ayat ini bilang ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, bagaimana supaya kita diampuni oleh Tuhan? Maka kita harus lebih dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau ada orang yang salah, yang menyakiti kita, mungkin sudah meludahi kita, mungkin sudah menginjak-injak harga diri kita, Tuhan cuma bilang ampuni dia. Dengan kau mengampuni dia, surga mengampunimu. Dengan surga mengampunimu, maka doamu lurus naik ke atas. Apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya kepadamu, supaya nama Bapa dipermuliakan. Ada banyak orang pakai ayat-ayat ini. Apa saja kau minta akan diberikannya kepadamu, supaya nama Bapa dipermuliakan. Pakai ayat ini bertahun-tahun tidak pernah dapat jawaban. Kenapa tidak dapat jawaban? Karena ada satu benang merah yang masih belum terselesaikan, yang bernama pengampunan. Dia nggak mau mengampuni. Saya pernah melayani seorang ibu yang sakit kanker. Lalu setelah saya layani dia, saya mulai berikan arahan kepada dia. Baru dia mengaku, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia sudah sekian lama disakiti oleh suaminya. Dia terus merasa kepahitan. Dia nggak mampu untuk mengampuni suaminya karena terlalu kejam. Dan tidak satupun doa yang bisa dia lihat jawaban. Saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah lakukan ini, Pak. Saya kalau membantu orang, saya suka, Pak. Dia kebetulan pengusaha. Dia suka membantu orang. Dia kasih banyak uang kepada orang. Tapi sudah ada satu menjadi masalah dengan dia. Dia nggak bisa mengampuni suami. Dan bukan hanya berakibat doanya nggak dijawab, tapi dia jadi penyakit kanker. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, betapa pentingnya pengampunan itu. Ada beberapa hal selain daripada doa tidak dijawab. Saudara perhatikan dengan baik. Saat kau tidak mengampuni, ayat yang ke-15, ya ayat 15, coba dibaca ayat 15. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saat kita tidak mau mengampuni, ayat 15, Matius 6 ayat 15, ya, sama-sama baca, satu dua ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kalau kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga tidak mau mengampuni kita. Dan bayangkanlah kalau Bapa tidak mau mengampuni kita, adakah teriakan suara kita yang akan didengarnya? Memang betul Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tapi jawaban tidak ada. Kenapa tidak ada jawaban? Karena ada pembatas yang bernama dosa. Yesaya berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan dan kurang tajam pendengarannya untuk menyelesaikan segala perkaramu, tetapi karena dosa itulah menjadi penghambatnya. Doa bukan karena kerasnya suara, doa bukan karena kalimat tata bahasanya yang bagus, tapi doa adalah merupakan kuncinya kita bisa mengampuni orang. Saat kau nggak bisa mengampuni, dosamu tidak diampuni Tuhan. Saat dosamu tidak diampuni oleh Tuhan, maka pergumulanmu, permintaanmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, mari hari ini kita mau putuskan satu komitmen untuk kita mau mengampuni. Betapa sakitnya kita diperlakukan, betapa kita kecewanya diperlakukan. Mungkin kau hari ini, saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang dikecewakan oleh suamimu. Mungkin kau dikecewakan oleh tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Tapi hari ini saya mau bilang, lepaskan pengampunan. Kalau kau mau melihat keajaiban Tuhan, kalau kau mau melihat pertolongan Tuhan, lepaskan pengampunan. Karena dengan pengampunanlah kita akan diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kita ini orang Kristen, katanya orang Kristen, tapi masih suka simpan dendam, simpan sakit hati. Jangan kita. Gak ada untungnya. Orang Kristen itu beruntung kalau dia mengampuni. Ya? Kita gampang kecewa kan?
gampang sakit hati kan? Ya kan? Orang lewat, kita lewat, pas kita lewat ketemu dengan tetangga buang muka, biasanya gimana? Kalau tetangga buang muka sama kita, kecewa, sakit hati. Kalau dia ibu-ibu langsung pulang ke rumah, Pak, kenapa? Lihat tuh tetangga tuh buang muka sama saya, nggak tahu aku salah apa. Nah, jadi dengar ya, yang dibuang muka siapa? Bukan dia kan? Ya kalau mukanya yang dibuang, kenapa kau yang kecewa? Dia mau dibuang ke got ke, dibuang ke laut ke, terserah dia. Dia punya muka. Tapi kita gampang sakit hati. Jangan-jangan dia bukan buang muka. Tapi pas kau lewat, ada sesuatu juga di sebelah kiri, langsung dia bilang dia ke kiri. Ya oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, mari kita mau lepaskan pengampunan. Karena dengan mengampunilah, maka kita akan diampuni. Setelah kita diampuni, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kedua, mari coba dibaca dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ya, Matius pasal yang kelima 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara perhatikan dengan baik. Persembahan kita mau dolar, mau emas, mau perak, apapun jumlah persembahan kita, kalau kau tidak mau bisa mengampuni orang lain, maka persembahanmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Apapun besarnya persembahan kita, berapa jumlah persembahan kita, mungkin emas kah, perak kah, itu tidak menjadi pengaruh buat Tuhan. Karena menjadi penting bagi Tuhan adalah hatimu yang selalu mau mengampuni orang lain. Jadi kalau kau nggak mau berdamai, saudara, nggak mungkin Tuhan jawab doa. Haleluya. Kau nggak mau berdamai. Ada nggak tadi datang ke sini nggak damai dengan suaminya, nggak damai dengan istrinya? Sama-sama datang ke sini, mungkin kau istri di depan dulu, suami di belakang karena berantem dulu di rumah. Ada? Nggak ada ya. Maksudnya kalau ada, pulang dari sini berdamai. Haleluya. Haleluya. Ya, nanti saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara kita yang punya persoalan pergumulan udah lama tidak selesai? Kau pulang dari sini, saya pastikan masalahmu selesai. Amen. Tapi dengan kata kunci, kau bisa melepaskan pengampunan. Saya sudah merasakan sesuatu di ruangan ini, ada banyak menyimpan kepahitan. Ada banyak kau simpan kepahitan, mungkin kepada mama, mungkin kepada papa, mungkin kepada tetangga, mungkin kepada temanmu. Kau kepahitan, belum kau lepaskan kepahitan itu. Hari ini harus kau lepaskan pengampunan. Haleluya. Supaya persembahanmu diterima oleh Tuhan. Kalau tidak, persembahanmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Persembahan terbaik apa sih Pak? Persembahan terbaik adalah tubuh kita. Tapi pada waktu tubuh kita tidak beres, tubuh kita tidak disayangkan oleh Tuhan. Saat kita tidak mau melepaskan pengampunan, maka tidak ada korban sebanyak apapun yang diterima oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, mari baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Iya, baca sama-sama 1-2 ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudaraku, ayat ini bilang apa? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Berarti orang yang tidak mau mengampuni itu tapi menghasilkan kebencian, maka orang itu adalah pembunuh manusia. Itu pembunuh manusia. Coba cek deh semua orang pembunuh. Dasarnya membunuh apa?
Semua dasarnya mulai dari kebencian. Benci dengan suaminya, hanya suaminya bisa dibunuh di tempat tidur. Benci dengan istrinya, akibatnya istrinya bisa dibunuh, saudara. Kebencian yang tidak diselesaikan itu menjadi pembunuh. Ingat, rumah tangga bisa hancur, rumah tangga bisa bercerai. Kenapa? Karena kebencian. Dan tahukah ketika rumah tanggamu itu bercerai, itu ternyata kita jadi pembunuh. Saat rumah tanggamu bercerai, kau sedang membunuh. Apa yang kau bunuh? Kau bunuh anak-anakmu. Kalau kau mungkin meninggalkan suamimu, kau bunuh anak-anakmu. Dia tidak mengalami cinta kasih dari papa mamanya. Kita bunuh itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu ada satu hal yang sangat penting. Saat kau mungkin dilukai, disakiti, yang Tuhan minta, ampuni mereka. Yesus pada akhir daripada hidupnya, dia cuma bilang di atas kayu salib, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi supaya kita senang, hati kita senang, saat kau dilukai, saat kau disakiti, udah bilang aja, ya Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kadang-kadang orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, dia nggak tahu yang dia perbuat. Suka-sukanya aja mau bilang apa, saudara. Tapi jangan terganggu ketika kau disakiti. Banyak orang Kristen nggak sampai pada puncak kehidupan yang berhasil karena dia dipengaruhi dengan orang yang melukainya. Ingat, setan, dengar baiknya, setan dia punya cara bagaimana supaya kau tetap di bawah. Ketika kau di bawah, makan nggak ada, minum nggak ada, susah ini, listrik nggak bayar, segala macam nggak bayar. Apa kira-kira yang keluar dari kita? Cuman bersumur, ngedumel, mempersalahkan suami, serahkan istri, serahkan Tuhan, bahkan saudara. Dan targetnya apa? Supaya engkau tidak masuk surga. Maka dia halangi kau supaya tidak masuk dalam keberkatan Allah. Maka oleh karena itu mari mulai ciptakan sebuah kehidupan yang selalu melepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kebencian. Saudara, ada nyanyian yang mungkin agak sedikit kita harus ubah, yang berkata, jadikan aku baik kudus-Mu. Nah, sepertinya kan kita ini kan sudah baik kudus kan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik kudus? Jadi jangan lagi nyanyi, jadikan aku baik kudus-Mu. Harusnya kita mau bilang, inilah aku baik kudus-Mu. Itu harusnya nyanyian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat merindukan dirimu. Tubuhmu itu harus menjadi baik Allah yang kudus. Dia nggak mau ada di dalam sebuah kehidupan dalam kebencian, dalam sakit hati. Dia nggak mau ada. Yang mau di dalam dirimu cuma ada damai. Supaya apa? Supaya kemana kau pergi menjadi pembawa damai, bukan pembunuh. Haleluya. Kemanapun kau pergi bukan pembunuh, tapi membawa damai. Siapapun kau berjumpa dengan orang-orang siapapun, kau bisa berdamai dengan dia. Karena apa? Ada Yesus di dalam dirimu. Karena engkau adalah baik kudusnya Tuhan. Semua kita yang ada di sini, apapun latar belakang, setelah kau percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau adalah baik kudusnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangga ya kita baik kudusnya Tuhan. Tuhan gak tinggal di hotel-hotel berbintang, dia gak tinggal di gedung-gedung yang mewah, tapi luar biasa, Yesus tinggal di hati kita. Walaupun mungkin saya cuman manusia biasa, saya mungkin miskin, saya gak punya apa-apa, kalau tubuh saya menjadi baiknya Allah, dia tinggal di sini. Kita menjadi orang yang hebat loh saudara. Haleluya. Haleluya. Pulang dari sini wajah berganti, dari mengkerut jadi cerah semua. Haleluya.
Semua bisa. Haleluya. Ketemu siapa? Puji Tuhan. Pulang dari sini, yang ditemui pertama, yang mungkin kemarin sore, tadi pagi, yang nyakitin engkau, temuin dia. Langsung bilang, puji Tuhan, aku tadi dapat khotbah, aku nggak boleh benci. Kemarin aku benci sama kau karena kau nyakitin aku, tapi hari ini aku mengampunimu ya. Haleluya. Kalau suami yang menyakiti langsung bilang, papi, maaf ya, tadi malam sampai aku pindah tidur gara-gara kau menyakiti aku tadi sore. Tapi hari ini aku mau mengampuni papa walaupun sakit rasanya. Haleluya. Langsung peluk dia, urut-urut sedikit pundaknya. Saya yakin besok minggu dia akan ikut gereja di sini. Bahkan dia bilang, "Mak, kok lama banget sih hari Minggu? Kapan lagi sih hari Minggu?" Karena dia pengen, dari mana istriku ini berubah, aku pengen datang ke sana. Haleluya. Ya makanya kalau saudara nggak berubah, saya yakin sampai Tuhan datang juga ini bangku tidak berubah, tetap begini-begini saja. Tapi kalau saudara berubah, saudara adalah baiknya Allah, tempat kudusnya Allah. Kemanapun kau pergi membawa dampak. Orang-orang akan tanya, "Bu, gereja di mana ya?" Di CMC. Di mana itu? Di ITC Cempaka Mas. Boleh dong saya ikut. Lantai berapa? Lantai 12. Oke, saya akan ikut ke sana. Tapi karena saya seorang pengusaha, saya akan tutup dulu toko saya nanti jam 5. Kebetulan toko saya di lantai, nggak tahu lantai berapa, nggak tahu juga. Namanya Kemarang. Ya, nah saya tutup dulu toko saya, baru saya akan datang ibadah di tempatnya ini. Saudara, di sini ibadah jam 10.45, dia sudah datang jam 10. Karena dia merasakan di sini ada orang-orang hebat yang penuh dengan urapan dan hadirat Tuhan. Haleluya. Iya dong. Di gereja kita harus bawa dampak. Haleluya. Di gereja jangan cuma kita cari nasi bungkus. Haleluya. Di gereja harus cari hadirat dan kuasa Allah yang kita bawa dan membawa perubahan supaya banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan, setiap lutut kan bertelut dan setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, nggak masalah. Pak, kita di gedungnya nih, tapi cuma kita sedikit banget begini. Nggak masalah, cuma sedikit hari ini. Dan minggu depan tambah. Kalau kita bertanggung jawab berapa orang? Mungkin ada sekitar 20 orang. Kalau 20 orang ini bertanggung jawab untuk satu orang, nggak usah 1 minggu deh, 1 bulan aja. 1 bulan aja. Berarti di bulan 10 ini 2 kali lipat. Di bulan 12, di bulan 11, yang 20 tambah 20 menjadi berapa? 40. Di bulan 12 itu kita meraih 80. Karena 40 satu persatu bawah menjadi 40 lagi. Akhirnya jumlahnya 80. Haleluya. Ya. Jadi dari sini boleh bawa nasi bungkus, tapi ke sini bawa jiwa yang dibungkus oleh kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Harus bawa jiwa yang dibungkus oleh kasih Tuhan. Nah, yang terakhir. Ya, biasanya kalau yang terakhir cepat sudah. Dan bilang puji Tuhan, kita mau pulang. Ya. 1 Yohanes 2:9. 1 Yohanes 2:9. Ya. Baca sama-sama sedikit lagi. 1-2 ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi dia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang masih ada kebencian? Ada yang benci saudara nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku, Pak. Ya. Ada nggak yang masih benci? Benci adik, benci mama, benci suami, benci tetangga, benci siapa begitu. Saudara, ayat itu bilang, orang yang membenci, dia masih berada dalam kegelapan. Mana mungkin doamu dijawab? Kau masih ada dalam kegelapan. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, ternyata penghambat doa itu cuma sederhana.
Karena kita nggak mau mengampuni. Karena kita selalu benci dengan orang. Dikit-dikit benci, dikit-dikit benci. Kayak orang itu lebih najis dari kita. Padahal saudara nggak tahukah saudara, hidupmu yang kotor, najis di mata Tuhan. Tuhan mau mengasihi engkau, bukan membenci, tapi mengasihanimu. Dari cara dia mengasihimu, dia rela mati buat engkau. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Penghalang doa kita adalah ketika kita tidak mau mengampuni. Akibat kita tidak mau mengampuni, yang pertama, kita tidak diampuni oleh Tuhan. Persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Kita menjadi pembunuh dan kita hidup tetap dalam kegelapan. Coba bayangkan, kalau kita masih ada di sini, doa seteriak apapun, sebagus apapun kata-katanya, mungkin kita supaya berdoa dan berpuasa 7 hari 7 malam, tidak ada doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Selesaikan dulu, ampuni orang yang bersalah. Selesaikan dulu, supaya kau bisa beres dengan orang-orang yang menyakitimu, supaya persembahanmu diterima, supaya kau tidak menjadi pembunuh, tidak ada di dalam kegelapan. Sehingga saat itu Bapak Ibu Saudara, engkau tanpa teriak, kau cuma bilang, hanya Allah tahu yang benar. Saudara langsung tahu, nggak perlu mendetai, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. 1000 kali kau mendetai, kalau kau nggak beres dengan Tuhan, surga nggak mau turun. Surga nggak mau lakukan apa-apa. Surga cuma lakukan sesuatu kalau engkau mau beres dengan Tuhan. Saya selalu cek diri. Kalau doa belum terjawab, saya bilang, Tuhan, ada nggak yang salah dalam diri? Kalau ada yang salah, apa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kemarin ibu datang, lalu dia ngomong ini, kau bentak. Saya bilang, ya Tuhan, ampuni saya. Saya langsung temui istri saya, Ma, minta maaf kalau kemarin papa bentak mama, saya salah. Lalu saya lihat bagaimana Allah melakukan perkara besar, perbuatan yang ajaib Tuhan kerjakan dengan begitu dahsyat. Hari-hari ini kita nih terus bergerak. Kami berdoa bagaimana supaya Tuhan tolong punya visi di seluruh provinsi yang ada di negeri ini akan ada lahir 1 GBI Mawar Saron, cabang dari Harapan Indah. Dan bulan depan kita ada 2 sekaligus di Jakarta. 1 di Pulau Gebang, 1 ini minta maaf nih Pak, ternyata jam 5 sore saya buka di sini. Di bulan depan itu saya buka di sini. Ini Pak, ya saya ini saya punya teman. Kita ngobrol sama dia, ngobrol-ngobrol. Saya bilang saya punya impian begini, dia bilang, sudah pakai kita punya tempat. Nah, ya udah nggak apa-apa. Semakin banyak gereja di sini, semakin kita kepung Jakarta dengan doa. Haleluya. Ya, tapi yang ibadah di jam 10 jangan jadi pindah ke ibadah sore. Itu hukum yang tidak boleh dilanggar. Haleluya. Tetap aja di sore. Tapi kalau di sore ada mau turun ke jam 10.45, suka-suka dia mau turun ke jam 10 kah, jam berapa kah, terserah dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita kepung Jakarta untuk amat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadikan Jakarta supaya setiap lutut bertelut di Jakarta dan semua lidah mengaku di Jakarta bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Kita nggak usah gentar, mau siapapun yang datang bersama-sama. Yang penting Yesus yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Adakah di antara kita yang hari ini engkau mungkin sedang menyimpan sakit hati, dendam, benci dengan siapapun? Tuhan ada di sini. Saudara tak perlu takut. Jangan kita berdusta dengan Roh Kudus. Kalau memang kita punya sakit hati, kita punya benci, hari ini datang kepada Tuhan.
Saya percaya Tuhan ada di sini. Dia akan menjamah saudara. Dia akan memulihkan saudara. Dan dia akan memberkati hidupmu. Yang selama ini mungkin doamu mentok, tidak pernah ada jawaban. Tapi mulai kau melepaskan pengampunan, di situ Tuhan menjawab engkau. Kalau ada di antara kita yang hari ini ada kebencian di hatimu, boleh kau taruh tangan di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu saudara. Saya rasakan di sini ada Tuhan. Saya rasakan ada orang-orang yang saat ini sedang ada kebencian, ada kekesalan. Dengar baik, itu yang menghambat doamu, itu yang menghalangi doamu tidak dijawab Tuhan. Saat kau menaruh tangan di dada dan kau betul-betul mau melepaskan pengampunan itu, apapun yang kau doakan Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti berkarya dalam hidupmu. Mari kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Mengampuni, mengampuni, haleluya.